معاني أسمى دستور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Para sahabat semua, kembali lagi di channel ini, channel ngaji bahasa Al-Quran, membahas seputar Al-Quran dan bahasa Arab, membahas seputar kemu'ajizatan Al-Quran yang dikaitkan dengan keilmuan-keilmuan yang ada di dalam bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini saya ingin meneruskan pembahasan tentang tema-tema umum di surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, yang bertujuan pembahasan ini kepada mereka yang akan menghafal atau membaca Al-Quran, tergambar apa saja pembahasan di dalam surat tersebut, sehingga kepada yang akan menghafal tergambar, termenghubungkan antara ayat dan ayat, memudahkan, dan juga kepada yang akan membaca memudahkan untuk memahami, menggambarkan makna-makna yang ada di surat tersebut. Di video sebelumnya telah dibahas pembahasan umum di surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas surat selanjutnya di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa. Tema umum di surat An-Nisa adalah mengokohkan pondasi untuk membangun keluarga dan masyarakat. Di awal atau di ayat pertama di surat An-Nisa dibahas tentang takwa kepada Allah, menyambung silaturahim dengan siapapun, karena manusia semuanya sama, berasal dari Nabi Adam. Selanjutnya membahas berbuat adil dan berkasih sayang kepada keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Anak yatim disebutkan tentang peringatan agar tidak memakan harta anak yatim. Dijelaskan juga apa yang dibolehkan bagi orang-orang yang diamanahi memegang harta mereka, menyerahkan harta mereka ketika sudah cukup umur. Selanjutnya dibahas juga tentang orang-orang lemah fisik dan orang-orang yang lemah akal. Lanjutnya juga dibahas tentang wanita, dan pembahasannya banyak sekali di surat An-Nisa ini. Pertama, bagaimana bermuamalah dengan baik dengan wanita, hak wanita untuk diberikan mahar dan hak menerima harta waris, wanita-wanita yang haram dinikahi, kepemimpinan laki-laki atas mereka untuk menjaga hak wanita, untuk melindungi wanita. Ketika bercerai tidak dibenarkan mengambil mahar dari mereka, dari wanita, menjaga kehormatan wanita, kemudian adil ketika berpoligami. Selanjutnya di terakhir pembahasan juga di surat An-Nisa ini membahas beberapa permasalahan dalam rumah tangga, seperti nusyuz, yaitu ketika istri tidak menurut atau membangkang kepada suami. Selanjutnya di surat An-Nisa juga dijelaskan tentang hubungan erat antara akidah dan ibadah sesama manusia, atau berbuat baik kepada sesama manusia yang ada di masyarakat sekitar kita. Dalam istilah agamanya disebut ihsan, berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu orang tua, kerabat, tetangga, dan sahabat, orang miskin, dan orang yang berada dalam perjalanan atau yang disebut dengan Ibnu Sabil. Setelah itu dibahas juga tentang adil dengan menjaga nyawa orang lain dengan tidak membunuh, tidak saling membunuh antar personal di sebuah masyarakat, antar individu di sebuah masyarakat. Lalu adil juga terhadap harta, menjaga kehidupan dan keberlangsungan nasab dengan mengharamkan zina di masyarakat, membiasakan diri untuk senantiasa bertaubat. Selanjutnya ada pembahasan juga tentang taat kepada Allah dan Rasul adalah pondasi dalam melaksanakan keadilan, melaksanakan amanat dengan penuh tanggung jawab, berlaku adil kepada siapapun tanpa terkecuali. Setelah itu ketika terjadi perselisihan di antara kita, dikembalikan semua urusan yang diperselisihkan itu kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya dibahas tentang persaksian Rasul di hari kiamat untuk umatnya dan umat-umat yang ada di sebelum umat Nabi Muhammad. Selanjutnya di surat An-Nisa juga dibahas tentang hukum-hukum Islam, beberapa hukum-hukum Islam, diantaranya tentang pembagian harta waris, haramnya minuman keras atau khamar, wudu dan tayamum, hukum pembunuhan sengaja dan tidak sengaja, sholat khauf dan sholat qasar. Dibahas juga tentang jihad fisabilillah, hati-hati dan persiapan penuh ketika akan menghadapi musuh, ketika akan berperang, menjaga hak-hak orang lemah, jihad melawan hawa nafsu dan jihad fisik ketika mulai berperang, sikap menghadapi berita bohong ketika perang dan memastikan kebenarannya. Ada juga anjuran untuk kepada pasukan untuk harus kompak, kompak dalam satu barisan, apa yang dilakukan dengan musuh setelah berperang.
Kemudian di surat An-Nisa juga dibahas tentang Yahudi atau prakteknya di dalam masyarakat Islam, peran Yahudi di dalam masyarakat Islam. Berhati-hati ketika berinteraksi dengan mereka ini merubah isi dari kitab suci yang diberikan kepada mereka, mengolok-olok Rasulullah serta mendoakan kepada Rasulullah yang jelek-jelek, membangkang kepada Allah serta mengada-ngada kepadanya. Selanjutnya dibahas juga kehati-hatian dari orang-orang munafik, mempengaruhi untuk melemahkan semangat kaum muslimin. Ya, orang munafik ini pekerjaannya hanya mempengaruhi untuk melemahkan semangat kaum muslimin, menyebarkan berita bohong atau hoax, tidak menjadikan mereka sebagai teman, anjuran atau larangan kepada kita untuk tidak menjadikan mereka sebagai teman dekat. Kemudian keberadaan orang munafik ini menjadi penyebab kerusakan di masyarakat, menjadi provokator di masyarakat. Setelah itu dibahas juga wajibnya hijrah ke tempat yang aman bagi orang yang tertindas dan lemah agar berpikir positif, tidak bersuudzon atau berpikir negatif kepada Allah, tidak juga mudah tunduk kepada orang-orang zalim atau penguasa yang zalim. Oleh karena itu dibolehkan bagi mereka untuk berhijrah agar mereka mempunyai kebebasan dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan apa yang diyakini oleh orang-orang lemah tersebut. Dijelaskan juga tentang anjuran untuk ikut bersama saudara muslim lainnya untuk berjihad kepada orang-orang yang lemah tersebut. Selanjutnya dibahas tentang penyelewengan ahli kitab, penegasan bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi bukan seorang Tuhan, melarang sikap mereka yang berlebihan dan melampaui batas, serta merubah kitab suci yang diberikan kepada ahli kitab. Di ayat terakhir surat An-Nisa, Allah menegaskan bahwa Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa musyrik. Sekian tema umum yang ada di dalam surat An-Nisa. Semoga membantu, semoga memudahkan kepada para sahabat semua yang akan menghafal atau membaca surat An-Nisa ini. Bertemu lagi di surat selanjutnya, di surat Al-Maidah insyaallah. Wallahu a'la wa a'lam wa nisbatul ilmi ilaihi aslam wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.